Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Kekti ucapkan terima kasih atas kedatangan adik-adik semua sudah memenuhi undangan Bu Kekti ya. Sebelumnya untuk hadir di sini terkait tentang kegiatan diskusi kita nih, kita mau diskusi. Nah, sebelum lanjut kita Bu Kekti ulang namanya dulu ya. Khawatir keliru. Ini Mas Faza, Mbak Isna, Mbak Arin ya kan, Mbak Alia, Mbak Isna, betul ya Mbak Dwi, ya Mbak Dwi. Oke, nih saya suka keliru nih Isna sama Arin. Masih ingat ya semuanya sama Bu Kekti ya? Masih. Alhamdulillah. Oke, nah sekarang kali ini Bu Kekti mengundang untuk tadi diskusi ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ada beberapa hal yang mau kita bahas atau diskusikan bersama tentang kesehatan jiwa pada remaja ya, mulai dari bagaimana persepsi adik-adik tentang kesehatan jiwa, masalahnya apa, kemudian apa penyebabnya, terus ada juga upaya apa yang bisa dilakukan oleh remaja supaya tidak sampai mengalami masalah kesehatan jiwa, sampai harapan apa sih yang adik-adik miliki supaya masalah ini tidak terjadi gitu kan, dengan adanya keterlibatan atau pengaruh dari sekolah gitu. Oke, nah, kita akan bahas satu persatu ya, satu persatu. Untuk diskusi ini waktunya itu 45 sampai dengan 60 menit. Oke, sepakat ya, 45 sampai 60 menit. Gak usah malu-malu, sampaikan aja pendapatnya, gak ada yang salah ya, karena semua adalah pendapat adik-adik. Oke, untuk yang pertama nih kita bahas dulu tentang pemahaman atau persepsi adik-adik tentang masalah kesehatan jiwa pada remaja. Menurut kalian, apa sih masalah kesehatan jiwa pada remaja? Siapa dulu nih yang mau jawab? Dwi, oke, yuk Dwi. Kalau mungkin menurut saya permasalahan kesehatan jiwa pada remaja yaitu cemas, stres, depresi, itu letih mungkin. Oh, letih, ada letihnya juga. Oke. Cemas ya. Oke, selain itu ada lagi nggak? Ada apa ya? Menurut saya ya bisa jadi karena terlalu insecure, terus masalah percintaan, terus kayak di lingkungan keluarganya mungkin ada kecemburuan dengan kakak atau adiknya. Ada cemburu dengan saudara kandung. Oke. Ada juga kadang karena orang tuanya ngutang, terus gara-gara bullying dari sekolah, dari keluarga juga bisa. Oke, bullying dari sekolah dan juga dari keluarga. Oke, ada lagi nggak yang lainnya? Kecemasan dikekang buat berprestasi ya. Oh, kecemasan karena dituntut kali ya. Betul, tadi dikekang atau dituntut oleh keluarga maksudnya gitu. Kalau Faza susah menarik hawa nafsu sih. Waduh, nafsu apa nih harus jelas. Ayo. Nafsu banyak. Apa contohnya? Contohnya itu tadi yang percintaan gitu. Oh gitu, maksudnya keinginan dari remaja sendiri gitu. Ada nggak yang lainnya selain itu? Cukup. Gitu. Ada lagi? Sudah. Itu banyak sih. Banyak. Oh, kalau banyak berarti ada yang lainnya selain yang udah disebutin. Cuma kayak susah banget. Oh, coba apa yang kepikiran? Apa ya? Apa? Pergaulan bebas. Oh, pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu yang seperti apa sih? Yang merokok, terus mabuk-mabukan. Pacaran yang berlebihan. Oh, pacaran yang berlebihan. Tadi pacaran, tapi ini berlebihan pacarannya. Oke. Ada lagi? Mengikuti gaya anak pang. Wah, mengikuti gaya pergaulan anak pang. Ya. Ada yang lainnya? Ada lagi nggak, Udah. Nah, masalah-masalah itu dijumpai nggak sih di sekolah kalian di sini? Banyak. Berarti kalian pernah melihat itu langsung gitu? Pernah. Oke. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan mereka nih remaja ini sampai mengalami masalah seperti itu kira-kira? Mungkin pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Jadi terjerumus ke situ maksudnya. Oke. Lingkungan pertemanan. Selain itu apa lagi? Karena mungkin dia merasa kesepian, merasa dirinya itu nggak pernah dihargai gitu lah. Gitu jadi ya. mereka tuh memilih
lingkungan yang dimana mereka dihargai. Oke. Tapi- Maksudnya dihargai ini seperti apa ya? Gimana ya, mereka sefrekuensi, cuma Hmm. sefrekuensi yang ini tuh beda gitu. Salah. Beda. Gitu. Yang dimaksud dengan tidak dihargai tadi, tidak dihargai oleh siapa maksudnya? Oleh teman-temannya, oleh keluarganya, Gitu ya. Jadi akhirnya ke sana arahnya. kadang sama pasangannya jadinya melakukan ini biar dihargai gitu. Seperti itu untuk mendapatkan penghargaan ya. Ada lagi nggak selain tadi tidak dihargai, kemudian tadi Dwi juga sudah menyampaikan itu, terus ada lagi nggak kira-kira? Isna atau Elia? Tadi udah, Isna, Arin. Ayo Kalau Rin. menurut saya sih kayak pelaku bullying itu kayak pengen cari perhatian, biar diperhatiin, jadi dia membuli anak lain yang lebih menurut dia rendah daripada dirinya sendiri. Oke, itu diperhatikan ya. Kalau menurut Faza gimana? Menurut saya sih paling biar merasa lebih keren gitu. Lebih keren. Biar berasa lebih keren gitu ya. Penyebab lainnya ada nggak? Nah, Isna. Kalau menurut saya kan tadi yang cemas karena dituntut untuk berprestasi. Iya. Jadi kayak jadi kepikiran aku bisa nggak ya nanti tuntutan orang tua misalkan menjadi ini. Aku sekarang kayak gini gitu. Jadi kayak terlalu dibuat berpikiran. Seperti itu. Yang lain sependapat dengan ini? Sependapat. Oke. Ada hal lain yang kira-kira mungkin dari pengalaman sendiri gitu? Apa ya? Kalau itu kan dari sudut pandang melihat kejadian orang lain ya. Jadi kalian menganggap itu sebagai sebuah sebab. Ya, berarti tadi ada banyak ya sudah disebutkan dari pendapat adik-adik semua. Oke, tadi udah tahu tuh tentang masalahnya, kemudian penyebabnya juga sudah beragam. Apa sih biasanya yang remaja lakukan tuh supaya tidak jatuh pada kondisi yang akhirnya jadi bermasalah? Kalau kalian nih dari sudut pandang kalian nih, ya kan, misalpun kalian nggak mengalami, tapi kan kalian bisa menerkakan apa itu yang bisa dilakukan supaya saya jangan sampai cemas deh, jangan sampai stres deh gitu kan, masalahnya itu tadi yang kalian sebut, jangan sampai jatuh pada pergaulan yang salah. Apa upaya yang bisa dilakukan oleh remaja itu supaya nggak sampai seperti itu? Ya, itu salah satunya mencari lingkungan pertemanan yang baik sih kuncinya. Cari teman yang baik. Selain cari teman yang baik apa? Kalau saya sih aktif di kegiatan sekolah, kayak cari kesibukan buat cari minat dan bakat. Mencari aktivitas tambahan di sekolah. Oke. Masa Lebih ke apa namanya? Menenangkan diri. Menenangkan diri. Dengan cara apa biasanya remaja itu menenangkan dirinya? Baca buku. Baca buku. Terus apa lagi? Ya apa sih? Belajar. Ada lagi yang mau menambahkan? Boleh. Menurut saya ya lebih mendekatkan diri kepada orang tua untuk bersharing, bercerita, atau mungkin terhadap teman yang bisa dipercaya atau teman dekat. Kalau teman nggak bisa memberikan saran ke guru BK ataupun ke wali kelas. Ada ya di guru BK ya di sekolah ya. Oke. Berarti di sekolah ada yang bisa dijadikan tempat buat remaja untuk curhat gitu. Oke. Ada lagi nggak, Wi? Mungkin sama kayak Faza mencari kesibukan gitu. Kalau tadi kan Faza kesibukannya dengan belajar tuh. Kalau menurut pandanganmu kesibukan seperti apa nih? Ini versi cowok, versi cewek. Kalau saya sendiri kan saya suka latihan silat gitu. Bukan kesana nyari ada latihan di mana gitu, di mana. Terus saya datang. Di sana kan banyak teman-teman yang positif gitu, sama-sama pengen juara gitu. Jadinya saling menyemangatin gitu. Ayo semangat, kamu tuh bisa gitu. Kalau dari kamu sendiri dengan bertemu teman yang seperti itu gimana akhirnya? Senang, kayak saya ngerasa oh ya saya bisa, kenapa saya harus mungkin kayak cemas gitu bakal gagal atau gimana, karena
support dari teman-teman, jadinya saya percaya diri kalau saya itu bisa. Oke, tadi kalau dari Dwi kan dari teman ya, ada nggak yang lainnya selain teman? Diri sendiri. Oh, dari diri sendiri. Gimana tuh caranya kalau dari diri sendiri? Melakukan afirmasi positif. Oh, contohnya. Contohnya kayak kita nih mau lomba gitu, atau mau kayak gini, mau bikin vlog. Kita ngerasa, aduh nggak pantas banget nih, cemas banget, takut. Gimana nanti kita bisa lakukan afirmasi positif dengan apa ya? Membuat kata-kata untuk diri sendiri lah, agar lebih tenang, lebih yakin, lebih pede. Pernah melakukan itu? Pernah. Gimana hasilnya? Alhamdulillah itu semakin membuat diri kita lebih baik, lebih better, iya lebih pede. Cemasnya hilang nggak? Nah, Hilang, berkurang paling nggak kali iya, ya? berkurang. Gitu. Oke, tadi dari teman, dari diri sendiri. Ada nggak yang lainnya? Pihak lainnya mungkin. Mungkin juga banyak-banyak ibadah sih. Oh iya. Curhat sendiri sama Iya, ibadah ya. paling Oke. kalau sholat gitu suka ya bilang-bilang curhat sama diri sendiri sama Allah gitu ya. Oke. terus biasanya kalau di sholat tuh kayak besoknya terus kayak ada jalan loh, oh kayak langsung ada petunjuk loh kalau besok harus ngapain. Misalnya hari ini besoknya mau ujian, sholatnya malamnya sholat, nah terus berdoa suruh dilancarin ini. Nah ternyata besoknya di pikiran kita itu soalnya mudah-mudah dan kita gampang menjawabnya. Oke, positif banget ya. Pernah nggak ada yang punya pengalaman seperti itu juga? Iya, pernah mencoba semua ya. Berarti memang solusi yang bisa dicoba untuk yang lainnya. Oke, tadi udah 3 jadi, nah itu kan dari kitanya sendiri, dari teman, kemudian dari Allah. Terus ada nggak yang lainnya? Nanti ada nggak? Ada. Ada apa? Dari keluarga. Oh, dari keluarga. Keluarga. Oke, tadi support keluarga ya. Oke, support keluarga seperti apa sih yang bisa didapatkan ya atau buat remaja? Apresiasi. Oh, apresiasi. Apresiasi seperti apa? Kita sebenarnya jadi remaja tuh kita dibanggain sama orang tua kita. Udah seneng banget. Udah seneng ya? Kita hargain aja. Iya, dihargain sama orang tua itu udah seneng banget. Bentuk penghargaannya itu seperti apa yang bisa membuat kalian merasa senang? Ucapan. Itu udah cukup. Cukup ya? Ucapan. Pernah dapat apresiasi apa dari keluarga? Kadang kalau kita juara, alhamdulillah aku kan lumayan deket sama mamaku, jadi kadang dapet kado. Oh gitu. Ya paling sering ucapan sih, itu udah seneng banget. Jadi ketika kalian mendapatkan ucapan bahwa keluarga senang, dirimu jadi semakin senang gitu ya? Semangat, oh berarti aku bisa nih lebih dari ini. Oke, itu yang kamu rasakan. Iya. Oke, itu versinya Alia. Yang lain Mungkin masih tentang sama ya? Dapat ucapan dari orang tua juga udah seneng banget. Apalagi sampai kayak dibela-belain, dibangga-banggain ke tetangga gitu. Anak tetangga nyeritain anak tetangga, terus ibu saya bilang kayak, loh anak saya juga bisa gini, gitu-gitu tuh kayak seneng banget. Oke. Ada pengalaman lain? Atau pandangan lain? Nah, bukan pengalaman nggak apa-apa. Mungkin bisa yang kamu harapkan kalau itu belum dirasakan gitu kan. Tadi kan itu pengalaman Arin dan Dwi yang belum misalnya, tapi punya pandangan asli juga kayak gini loh kalau itu situasinya seperti itu. Ada. Apresiasi pasti bagus aja sih, udah seneng banget. Iya, apresiasinya seperti apa kalau yang menurut pandangannya Arin? Kamu udah hebat bisa dapat nilai 100, pertahanannya itu sih aku udah seneng banget dibilang kayak gitu. Oke.
itu kan kalau positif semua ya, jadi dapat kejuaraan, dapat nilai bagus. Kadang kan yang bikin kita jadi insecure atau cemas justru ketika kita kondisi sebaliknya tuh. Iya. Ya enggak? Kalau senang bangga, tapi kalau kita lagi down nih, misalnya lagi dapat nilainya justru nggak bagus atau ikut kompetisi tapi terus belum jadi juara. Nah, dukungan apa nih kira-kira yang pengen didapatkan dari keluarga? Tadi kita lagi bahas keluarga. Mungkin kayak bentuk ucapan yang kayak gak apa-apa, besok bisa lebih baik lagi. Mungkin emang takdirnya kamu belum bisa jadi juara. Mungkin bulan depan, tahun depan masih bisa jadi juara 1. Terus juga kamu tuh udah hebat, jadi nggak usah ngerasa kayak salah banget gitu. Kadang kan kalau orang yang lagi pengumuman juara tuh, terus gak juara sendirinya tuh kayak, aduh, saya gagal nih. Nah, support keluarga itu kayak gitu. Jadi ketika gagal karena belum mencapai yang diinginkan, dengan adanya support jadi lebih semangat lagi. Oke. Kalau Fazza gimana Fazza? Sama sih, Seperti lebih belajar yang giat lagi biar dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, dimotivasi seperti itu ya oleh keluarga juga. Oke, kan kalau di rumah ada keluarga ya, di tempat bermain ada teman gitu. Kalau di sekolah gimana? Di sekolah. Kalau di sekolah ada nggak support juga didapatkan dari sekolah? Ada. Guru. Nah, Isna. Dari teman dekat, misalkan kayak aku ikut lomba apa, terus aku belum juara, terus mereka tanya kemarin gimana, terus aku bilang ya alhamdulillah lancar, cuman belum rezekiku aja, aku belum juara gitu. Terus teman-teman bilang kayak ya udah nggak apa-apa, ituin aja, syukurin aja, kamu dapat pengalaman hari ini gini-gini, siapa tahu kamu di lomba berikutnya dapat pengalaman yang lebih baik lagi, terus menjadi kayak dapat juara lagi gitu. Oke, itu dari teman di sekolah ya. Yang lainnya ada nggak dari sekolah, dari pihak sekolah nih, di lingkungan sekolah kan nggak cuma teman ya. Dari guru sih. Dari guru. Guru apa? Guru kelas, wali kelas. Yang mungkin paling dekat kan memang wali kelas. Wali kelas ya, tempat curhat ya. Apa yang diberikan wali kelas ketika situasinya tidak harus juara kan ya, kadang ya itu tadi lagi naik turun atau ada problem gitu, gimana? Ya mungkin kayak saya kan mau lomba SIPA, selalu disemangatin, cuma kayak wali kelas juga bilang kalau kamu gagal nggak apa-apa, jadikan pengalaman buat di tahun-tahun berikutnya gitu. Terus disupport kayak kamu juga udah belajar setiap hari, pasti capek kan. Ya. Iya sama sih kayak Mita, disemangatin kalau belum juara, terus disemangatin juga kalau lagi juara. Oke, itu kalau lagi suasana berkompetisi. Kadang kan kalau di sekolah itu tidak selalu kompetisi ya, dalam keseharian pun ada anak yang memang ada masalah tuh tadi, anak sedang ada masalah. Nah, situasinya ketika sedang tidak kompetisi, misalnya problem cemas karena tadi yang kalian sebutkan, konflik dengan teman atau kondisi pergaulan yang salah gitu, apa yang dilakukan oleh dari pihak sekolah tadi, misalnya teman atau guru? Kalau dari guru BK mungkin kayak ada yang lihat di depan kelas lagi nangis gitu, dipanggil ke BK, disuruh cerita kayak ada masalah apa. Jadinya di BK itu disuruh cerita terus diberi saran gitu sama guru gitu. Jadi guru yang memanggil ya, ditindaklanjuti. Kalau dari yang lainnya ada nggak selain guru BK? Kalau dari temen biasanya dibantu sih, misal lagi ada masalah sama temen yang lain, itu dibantu ngelurusin kesalahpahaman gitu biar jadi teman baik lagi. Gitu, ada yang menengahi gitu ya. Oke, bagus ya. Itu kalau di sekolah itu kan bentuk ini ya. Kalau program ada nggak di sekolah yang sebenarnya itu mendukung kesehatan jiwa buat remaja? Ada programnya. Apa tuh contohnya? Programnya ada Keswar.
bisa diceritakan seperti apa yang sudah dilakukan di sekolah untuk program Keswanya? Program Keswa sudah banyak dilakukan, contohnya memberi materi kepada teman-teman kelas, mencontohkan hal positif. Contoh hal positif seperti apa ya? Iya, memberi afirmasi dan menindaklanjuti pembulian. Tindak lanjut ini maksudnya ada temuan kasus bully? Iya. Gitu. Coba bisa diceritakan lebih dalam mungkin ke Bu Keksi seperti apa tuh contoh realnya? Ya mungkin emang pertemanan kan kadang ya ada bertengkarnya gitu. Terus mungkin dari salah satu kader Keswa menanyakan gitu, kenapa sih kok bisa sampai berantem gitu-gitu. Terus nanti kalau emang permasalahannya salah paham bisa dilurusin. Nah, seperti itu. Oke, hasilnya clear. Nah, jadi berteman kembali. Oke. Terus yang paling banyak sih cerita-cerita ya. Kayak kita nggak bisa, mungkin kita belum bisa kasih solusi yang terlalu ngaruh ya. Cuma kita bisa menenangkan, bisa membuat mereka itu percaya diri lagi. Oke. Nah, kalau misalnya konfliknya belum tuntas, tadi kan katanya ada solusi tapi mungkin belum ngaruh ya. Maksudnya belum ngaruh itu apa ya? Belum menyelesaikan masalah aja. Belum benar-benar tuntas masalahnya tadi. Oke. Apa yang dilakukan selanjutnya untuk masalah yang belum tuntas tadi? Mungkin ke guru BK. Ke guru BK. Jadi yang melaporkan ke guru BK-nya siapa tuh? Keswanya. Jadi dari Keswa nanti lapor ke guru BK. Tindak lanjutnya apa tuh biasanya kalau sudah sampai ke guru BK? Guru BK-nya memberi motivasi, contohnya nasihat, arahan gitu. Seperti itu ya. Jadi ada kader, kemudian ada guru BK bersama-sama jadinya mengatasi masalah itu, seperti itu. Oke. Itu saja tuh masih ada program yang lainnya di sekolah selain Keswa? Ada mungkin baru Keswa. Ya ada juga OSIS, cuma tidak terlalu ini ya. Tidak terlalu gimana maksudnya? Tidak terlalu aktif dalam hal membela ini. Ya. Membela apa? Membela seperti bully kan beda sama Keswa. Keswa kan fokus kepada permasalahan. Iya. Kalau OSIS itu kebanyakan di acara sekolah. Iya. Hanya untuk menengahi permasalahan itu. Gitu. Oke, tapi ada peran dari OSIS? Ada peran dari OSIS. Gimana? Ada kolaborasinya kah atau bagaimana? Ada, kebetulan saya juga OSIS. Oh gitu, jadi berkaitan karena itu ya, ada link di sananya. Oke. Nah, terus tadi kan masalahnya yang diangkat baru bullying nih. Ada nggak untuk penanganan kasus yang lainnya? Merokok sih. Merokok? Banyak gimana remaja. tuh? Oh, banyak remaja? Iya, masa pubertas ini sering banget nyoba-nyobain rokok gitu. Oh gitu. Mabok-mabokan biasanya. Terus mabok-mabokan. Iya, terus ada basis juga. Apa itu? Basis itu kayak barisan siswa. Barisan siswa. Seperti anak pang cuma versi masih pakai seragam gitu. Ada. Kayak gimana itu bentuk komunitasnya? Ya, seperti ini. Misal kayak pulang sekolah terus tongkrongan, terus nanti ada sekolah lain juga masih sama-sama pakai baju identitas dari sekolah gitu. Nanti mereka bersatu, terus nanti kayak naik lempengan gitu. Naik apa lempengan maksudnya? Numpangan. Iya, PM. Oh, numpang. Numpang. Pang versi anak sekolah sebenarnya. Dan kadang sudah lama ada itu seperti itu. Terus gimana keberadaan mereka di sekolah ini dengan teman-teman akhirnya? Iya, jauh karena emang pergaulannya nggak baik. Pergaulannya nggak baik, jadinya teman-teman jauh. Tapi udah ditanganin sama guru BK juga, sama Pak Budin kemarin. Iya, alhamdulillah di sini udah nggak ada permasalahan anak pang. Udah clear. Sudah clear. Sempat tahu seperti apa menyelesaikannya untuk masalah yang anak pang ini? Ditegur ya?
Ya, ditegur. dinasehati. Terus kemarin juga ada Pak Babin sendiri yang langsung turun tangan nasihatin. Emang yang basis itu ada beberapa, cuma semua siswa jadi kena pengarahan gitu. Jadi pengarahannya untuk seluruh siswa gitu. Supaya nggak ada lagi yang mengikuti ya. basis-basis. Terus yang tadinya tergabung gimana akhirnya? Ya mungkin setelah ditindaklanjutin jadinya sadar gitu, oh saya pergaulannya nggak bagus gitu, jadinya berteman lagi sama teman. Tapi mungkin di hati belum sepenuhnya bisa keluar lepas dari basis-basis gitu. Nah tadi kan dikatakan kalau misalnya nggak nyaman nih buat teman-teman gitu kan, buat teman-teman yang lainnya. Nah ketika mereka sudah diingatkan kemudian ada Babin memberikan arahan, teman-teman gimana responnya terhadap temannya ini yang sempat tergoda untuk masuk dalam barisan tadi? Teman-teman ada yang menerima, ada juga yang masih belum menerima gitu. Karena beberapa anak basis itu terkenal nakal ya. Bentuk ketidakterimaan mereka seperti apa? Kayak masih tetap dijauhin gitu. Tetap dijauhkan. Nggak ditemani. Tidak ditemani. Pernah nggak diperhatikan bagaimana respon si anak-anak ini ketika mendapatkan perlakuan seperti itu dari teman-teman di sekolah? Murung, diam saja. Murung, Tapi diam. beberapa mungkin ada yang tidak peduli gitu, masa foto, nggak ngedengerin omongan orang. Oke. Dari Keswanya sendiri nih terhadap kasus seperti itu gimana? Nggak bisa jawab. Ayo. Tidak bisa berkata-kata. Oh, tidak bisa berkata-kata. Kenapa tidak bisa berkata-kata? Bingung ya. Belum mengatasi yang Iya, Oh, karena belum. kita belum pernah mengatasi, cuma kayak melihat di iya, atas melihat. sama Pak Babin sama BPK. Belum apa ya namanya, turun tangan untuk masalah ini. Apa yang menyebabkan belum turun tangan? Ya, gitu. Mungkin kalau anak-anaknya dibilangin satu-satu nggak mungkin ya, harusnya kayak semua anak harus dikumpulin. Cuma kalau semua anak dikumpulin, kitanya juga belum belajar cara mengatasinya itu gimana gitu. Ya. Oke, tadi kan berarti ada hal-hal yang belum terjangkau akhirnya oleh sesama teman gitu ya. Oke, nah kalau dari situasi yang beragam tadi, kira-kira kan sudah ada beberapa program ya dari sekolah. Ada nggak harapan? Kalau harapan itu kan berarti sesuatu yang belum ada tetapi kalian inginkan gitu kan ya. Yang kalian inginkan di sekolah nih terutama. Apa yang kalian inginkan? Karena masalahnya beragam tadi, gitu kan? Harapannya ada apa? Ada kegiatan apa di sekolah yang itu bisa membantu, ya kan? Mencegah supaya masalah kesehatan jiwa remaja itu nggak semakin bertambah gitu kan, atau yang sudah ada ya bisa diatasi akhirnya. Harapannya apa? Dengan adanya organisasi kesua. Terus juga kesuanya banyak-banyak belajar cara menangani permasalahan gitu pada remaja. Oke. Belajar. Terus dengan cara apa? Belajarnya dengan cara apa tuh kira-kira? Mungkin baru soal kayak Iya, gitu. Terus apa lagi? sering melihat kayak video tentang kayak Mary Riani atas apa itu? Mary Riana. Ya itu kayak psikolog yang di Instagram mungkin kayak tips untuk anak yang kayak gini. Nah, berarti ada secara online gitu ya. Oke. Terus dengan cara apa lagi kira-kira bisa belajar? Menggunakan sosmed dengan baik. Iya, kadang kan kita dari sosmed kan kita bisa terpengaruh ya Bu. Betul. Penggunaan sosmed yang baik itu yang bagaimana nih kira-kira? Yang positif. Positifnya gimana? Kalau terkait dengan untuk menambah tadi supaya bisa menghindar dari masalah itu kayak gimana tuh? Ya. Banyakin nonton video tentang penyelesaian permasalahan mungkin di gitu. IG atau YouTube atau TikTok bisa juga. Oke, ada lagi?
Rin? Tadi apa ya? Tadi dengan ada pelatihan tuh dari Dwi, ada belajar terus kadernya gitu kan, terus Praktek sih. praktek. Iya. Praktek apa? Ada Kayak spesifik? mungkin menangani kasus gitu ya, praktek belajar menangani kasus. Terus sama itu yang tadi udah dipelajari itu kita praktekkan biar lebih paham. Latihan terus ya. Ada bentuk lainnya nggak kira-kira yang kalau selain praktek sama baca cari informasi gitu ya, membaca konten-konten tentang masalah seperti itu, ada lagi nggak? Sudah Bersosialisasi. bersosialisasi, bisa diperjelas bersosialisasi bagaimana? Contohnya kepada kelas 7 gitu, memberikan materi. Menyampaikan materi, yang menyampaikan materi siapa? Kesua. Keswanya. Ujungnya nanti semuanya ke keswa ya. Ujung tombaknya keswa. Ada nggak kegiatan lain yang mungkin bisa dieksplor gitu, nggak cuman jatuh ke keswa saja? Apa Wi? Apa ya? Kan sekolah banyak nih ya. Sekolah kan banyak komponennya kan, nggak cuma siswa kan. Wali kelas mungkin. Wali kelas. Apa yang bisa dilakukan wali kelas? Ya kayak menasehati. Ketika ada kayak pembinaan wali kelas, pembiasaan itu wali kelas kayak menasehati kepada muridnya untuk kayak tidak mengikuti pergaulan yang mungkin kurang. Pembinaan wali kelas ini biasanya bagaimana? Kayak wali kelasnya tuh masuk mengabsen ataupun kayak memberikan informasi gitu. Nanti wali kelas bisa menambahkan mengenai menasehati. Ya, tidak hanya mengabsen. Tidak cuma absen. Berarti selama ini masih baru itu yang dilakukan. Ya sih kalau nggak ada informasi Lebih kan. Nah, untuk bisa menyampaikan hal-hal seperti itu berarti ada nggak hal yang ini diperlukan wali kelas ya? Supaya ada hal lain yang diberikan, nggak cuma sekedar mengabsen? apa ya? Yang mungkin Apa? Biasanya sih kalau anak-anak murid-murid curhat itu sama wali kelasnya itu pas hari Jumat. Pas hari Jumat itu kan kita P5. Nah, itu tuh nggak ada pembelajaran, cuma ada pembinaan dari wali kelas. Itu kalau nggak bersih-bersih sambil bisa bercerita-cerita sama wali kelas. Berarti memanfaatkan aktivitas P5 tadi ya untuk lebih banyak menggali tentang siswanya, seperti itu maksudnya. Tapi untuk wali kelas itu paling anak-anak murid-murid yang deket sama guru aja sih. Kadang kan ada murid-murid yang jauh dari guru gitu, nggak mau mendekat gitu. Terus kalau muridnya tidak mau mendekat, ada nggak upaya yang dilakukan? Nggak tahu. Kalau saya sih emang tipe dekat cerita-cerita sama guru. Suka sama guru gitu ya. Oke, gitu. Nah, kalau tadi kan bentuk kegiatannya masih ke arah usaha kesehatan jiwa ya. Ada kan usaha kesehatan jiwa tadi intervensinya dengan cara memberikan informasi, kemudian siswanya sendiri yang mencari informasi gitu kan, dan juga pendekatannya. Kegiatan lain gitu kan di luar itu masih ada nggak yang kebayang sama kalian? Itu kira-kira bisa banget dilakukan di sekolah, tetapi cukup efektif yang menurut pandangan remaja sendiri tuh kalau saya butuhnya kayak gimana ya gitu. Dari versi kamu sendiri, kalau saya punya masalah atau supaya saya nggak jatuh terhadap ke dalam masalah itu, saya butuh ada program atau ada kegiatan ini di sekolah yang untuk menguatkan mental saya gitu. Apa? Ada nggak? Kenapa? Bingung ya? Iya, bingung. Bingung apanya?
bingung idenya. Iya. Gimana cara jawab? Gimana ya? Barangkali dengan pernah baca gitu kan, atau tadi searching di Google, oh ternyata di tempat lain ada pengalaman seperti ini, dan itu menambah pengen ya di sekolahku kayak gini juga gitu. Ya. Sejauh ini baca belum ada tuh. Atau tidak terbaca. Ini mungkin ya buat mading tema itu permasalahan iya. remaja yang kerjasama juga biar bisa sama-sama paham gitu. Oke, mading. Berarti kalau mading itu kan biasanya ditempel ya. Oke. Kalau zaman sekarang kan anak-anak tadi kan katanya Eloya itu sudah menggunakan handphone gitu, terkait dengan karakter remaja yang seperti itu gimana? Kira-kira bisa? Sekarang kan lagi zamannya boomingnya tuh scroll IG, scroll TikTok. Kita bisa aja Bikin konten. Iya, bikin program konten. Banyak yang bikin program konten yang positif gitu. Biar remaja lain tuh kepikiran juga seperti itu. Kepikiran maksudnya seperti apa? Untuk melakukan hal positif seperti yang dibicarakan di konten, ataupun kepikiran untuk membuat video sejenis seperti itu. Ada yang mau ditambahkan? Enggak jadi. Apa Isna? Jangan ragu-ragu, nah boleh kok, ayo. Ya kayak Elia sih, mungkin kita melihat video atau kayak kelas itu membuat video yang bisa sama anak-anak lainnya Dipahami. kayak stop bullying ataupun kayak dampaknya bullying itu gini-gini. Ya, karena kalau zaman sekarang kan mading, orang pasti cuma lewat Malas doang ya, gitu malas ya. mau dibaca. Iya, walaupun mesti ada beberapa anak yang masih suka baca mading, cuma tidak semuanya sih. Oke. Gitu ya, mading kurang diminati berarti ya untuk kondisi remaja zaman sekarang. Iya, karena gimana ya? Sekarang tuh anak-anak remaja sekarang Minat bacanya tuh sedikit. Iya, minat bacanya sedikit. Minat membacanya sedikit. Oke. Mereka lebih suka menonton, mendengarkan. Tapi kalau untuk membuat konten sendiri gimana? Minatnya? Kan kalau tadi kan menikmati ya, kalau tadi kan menikmati konten. Kalau untuk membuat kontennya sendiri kira-kira gimana kalau di antara remaja? Ikutin tren sih, yang lagi ngetren gitu. Jadi kita tuh mungkin dari OSIS atau ya dari siapapun itu yang ada minat untuk menyadarkan teman-teman tuh bisa saja mengawali konten itu. Tapi sejauh ini hal itu pernah dicoba nggak di sekolah? Di sekolah belum, cuma di luar udah banyak ya, mungkin kita bisa mencontohnya. Gitu. Tapi kalau di sekolah sini sendiri belum pernah dilakukan cara seperti itu. Belum. Secara pribadi kalian, kalau misalnya ada tugas seperti itu di sekolah, apakah tertantang untuk melakukan? Sangat tertantang untuk bisa gitu ya. Oke. Sangat tertantang berarti semangat ya. Karena mungkin karena kita merasa tertantang, terus nanti videonya disebar satu sekolah, kan mungkin teman-teman banyak motivasi gitu. Oh iya, Mbak ini loh bisa gini, berarti kita bisa. Oh, itu jadi dorongan ya. Apalagi yang membuat tertantang. Cara menyampaikannya itu kan membuat kita tertantang ya, kayak wah aduh suruh bikin video ini berarti aku harus bisa nih. Apalagi kalau menghafal gitu sangat tertantang. Kalau dari Faza sendiri tertantangnya untuk apa Faza? Untuk mengedukasi teman-teman. Oke, mengedukasi teman ya, lebih ke arah itu. Ya. Baik, ini nggak terasa udah hampir 1 jam udah ada ya. Oke.
Ada lagi nggak yang mau disampaikan nih terkait tadi kita sudah bicara dari persepsi sampai yang terakhir ini? Harapan? Masih ada harapan yang mau disampaikan? Harapannya mungkin keswa kedepannya bisa lebih Lebih aktif, baik. lebih sekolah lain lebih bisa mencontoh kegiatan keswa ini karena sangat berguna ya nggak? Sangat memotivasi. Iya. Oke. Karena Keswa itu kan sudah pernah sharing belum dengan teman-teman di sekolah lain? Apa? Sudah. Gimana kalau di tempat lain? Mungkin belum ada. Belum. Sering cuma kayak ke kelas Saya bilang gitu. ke SMP lain karena punya teman terus bilang di sekolah aku udah ada keswa, di sekolah aku udah belum, terus mereka bilang belum, keswa itu apa gitu, jadi mereka bertanya-tanya tentang kayak apa itu keswa, terus gimana cara kerjanya keswa. Kepo ya. Lebih Oke, kalau di sini sudah punya kelebihan ada Keswa, tapi di sekolah lain yang belum, justru malah ada motivasi pertanyaan yang rasa ingin tahunya tinggi gitu tadi, menurut ceritanya Krisna gitu ya. Oke, berarti itu menjadi poin plus buat yang di sini. Ada lagi yang sudah punya kayak gitu. Kalau buat sekolah yang belum punya gimana ya? Kira-kira, misal kalian berada pada posisi di sekolah yang belum ada program Keswanya. berharap ada sih. Dengan mendengar cerita dari teman sekolah lain. Atau bisa kan kita punya YouTube ya, kita banyak juga sharing-sharing tentang keswa ini. Kalau mereka melihat itu kita bisa. Seperti itu ya. Oke. Masih ada lagi yang mau disampaikan? Enggak ada. Oke, Maza? Sama sih. Sudah cukup? Oke, ya sudah 45 menit diskusi kita karena sudah tereksplor semuanya ya, mulai dari tadi persepsi tentang kesehatan jiwa sampai harapan-harapannya ya, semua sudah disampaikan. Kalau begitu kita cukupkan diskusi kita ya. Ya nanti kita mungkin kalau ada hal yang bisa diklarifikasi dari hasil diskusi kita dan itu perlu disampaikan kepada kalian, Bu Peksi akan meminta pertemuan lagi seperti itu ya. Nanti karena ini akan dibuat skrip dulu, sudah itu nanti saya kembalikan kepada adik-adik ya, apakah hasilnya itu sudah sesuai dengan yang kalian maksud atau belum gitu ya. Oke, bersedia untuk nanti Bu Peksi ketemu lagi? Oke, terima kasih untuk kesediaannya dan juga kerjasamanya. Bu Peksi akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.